Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama Noni. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman mencari jurusan yang ada di kampus. Memang mencari jurusan yang cocok untuk career plan kita itu cukup sulit dan tidak mudah. Namun semua itu bisa kita siasatin ya teman-teman dengan beberapa cara dan juga beberapa step yang mungkin ini bisa membantu teman-teman nih dalam memilih jurusan dan juga memilih kurikulum lebih khususnya. Nah, seperti yang udah saya mention di video sebelumnya tentang bagaimana cara mencari jurusan yang cocok di kita, saya juga mau sharing bagaimana membandingkan jurusan-jurusan yang mungkin selinier yang sama. Ketika kita apply ke kampus, kemungkinan gak cuma satu kampus kan yang akan kita apply atau kita lamar. Karena semakin banyak kampus yang kita lamar, akan semakin besar kemungkinan untuk diterima. Lalu gimana caranya waktu itu membandingkan antara ketiga kampus yang dimana memiliki jurusan yang hampir-hampir sama. Step yang pertama adalah kita tentukan dulu nih, universitas mana yang mau kita tuju dan jurusan apa yang mau kita ambil. Kita bisa searching untuk tiap-tiap kampus tersebut. Pengalaman saya menemukan 3 kampus, 3-5 kampus yang dimana jurusannya itu hampir-hampir sama, yaitu Human Resource. Nah, dari kelima kampus ini, saya coba urutkan berdasarkan grade yang kurikulumnya paling sesuai dan yang paling saya ingini untuk datang ke sana. Setelah kita membuat ranking atau grade dari 5 kampus ini, maka kita bisa langsung membedah kurikulumnya dan kita pindahkan ke Word atau ke Excel. Nah, tujuannya apa sih kita membedah kurikulumnya? Tujuannya agar kita bisa membandingkan lebih detail lagi antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Jadi, walaupun jurusannya sama nih, terkait dengan Human Resource Management, tapi kurikulumnya itu bisa aja beda di tiap kampus. Nah, hal ini nih yang perlu kita bedah dan kita lihat sebenarnya kurikulum yang mana yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Oke, setelah kita bedah dan kita rincikan apa saja kurikulum-kurikulumnya, maka setelah itu kita lihat dan kita bandingkan mana kurikulum yang ada atau sama di beberapa kampus. Nah, kalau saya tandain dengan warna dan juga saya berikan keterangan di sisi sebelah kanan. Lalu, saya akan mempertimbangkan dan melihat jurusan mana yang kemudian akan saya pilih sebagai pilihan yang kemudian saya akan apply ke sana. Hal ini tuh sebenarnya juga bisa membantu kita saat kita membuat personal statement. Karena kita sudah tahu kurikulumnya dan sudah tahu isi dari kurikulum tersebut, mulai dari overview, tujuannya, kemudian nama dosennya, dan bagaimana cara pengajarannya. Untuk lebih rincinya, ini adalah salah satu cara yang bisa saya share waktu itu apply ke Manchester University. Nah, waktu itu aku langsung masuk ke webnya Manchester University. Kita akan masuk ke webnya dan ini saya udah punya webnya ya, dan sudah terbuka web dari Manchester University. Bisa kita lihat di webnya itu ada overview, kemudian entry requirements, application, selection, course details, and careers. Dari pilihan-pilihan itu kita bisa melihat banyak sekali penjabaran dari
jurusan HRD ini. Terus kalau kita mau ngeliat course details, kita bisa pilih course details. Dan di course detail itu sudah sangat lengkap penjabarannya, termasuk testimoni dari salah satu murid di sana ya. Dan kita bisa lihat ada aims, tujuan, atau dari pertama course description. Kemudian ada aims, tujuan, special features, teaching and learning. Kemudian juga ada nama pengajarnya dan juga ada course unit list. Ini yang paling penting. Nah, course unit list ini adalah daftar dari kurikulum yang ada di sana, atau bisa dibilang ini mata pelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian saya akan membloknya dan kemudian nanti mengcopy paste ke Microsoft Word atau Excel. Di sini kita bisa juga lihat dengan mengeklik kurikulumnya dan akan masuk ke penjabaran lebih detail lagi terkait per unitnya. Di sana sudah sangat lengkap. Ada overview-nya, ada aims-nya juga, dan juga ada nama pengajarnya. Ini sangat membantu sekali ketika kita nanti membuat personal statement. Selanjutnya, setelah semua kurikulum ditulis dalam Microsoft Excel, maka waktu itu saya ada 4-5 kampus, yang satu kampusnya terhidden. Nah, saya tulis semua kurikulum di sini agar saya bisa melihat sebenarnya di tiap-tiap kampus ini kurikulumnya tuh seperti apa dan mudah untuk dikomparasi atau dibandingkan. Di samping itu, saya juga memberikan warna yang sama kepada beberapa kampus. Dari sini kita bisa melihat mana sih kampus-kampus yang memiliki mata kuliah yang sama, yang tidak jauh berbeda. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita untuk memilih jurusan atau juga memilih kampus yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kita. So, hal ini juga bisa jadi salah satu cara teman-teman ya untuk memilih jurusan. Nah, segitu aja sharing hari ini tentang memilih jurusan yang sesuai sama kata hati kita dan sesuai dengan tujuan karir kita. Dan hal ini sangat memudahkan kita untuk memilih kampus yang akan kita apply. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga aplikasi di tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dapat LOA sesuai dengan kampus impian. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep studying.